Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian, saya dari kelompok 6. Salam kenal bagi teman-teman semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Mari kita mulai. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian makalah. Makalah adalah salah satu jenis karya tulis yang bersifat ilmiah dengan pembahasan permasalahan tertentu, bertujuan untuk memenuhi tugas tertentu, seperti tugas akademik dan non-akademik. Adapun pengertian makalah menurut para ahli, seperti menurut KBBI, makalah merupakan tulisan resmi suatu pokok yang dimaksud untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Sedangkan menurut Sujiman, makalah merupakan sebuah karangan berbentuk prosa, bukan fiksi. Membahas mengenai topik tertentu bisa juga disebut dengan naskah semester yang biasa diminta oleh dosen. Nah, cukup sekian teman-teman penjelasan tentang pengertian makalah. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang lain. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Setiawan, mahasiswa S1 Teknik Informatika Universitas Tengah Buana Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makalah. Ciri-ciri makalah adalah yang pertama, akurat dan penyeluruhan. Akurat dan penyeluruhan adalah makalah yang dibuat harus menyajikan fakta-fakta dan gagasan yang akurat, lengkap, dan tuntas. Yang kedua adalah memiliki sumber yang dapat dipercaya. Memiliki sumber yang dapat dipercaya adalah ciri yang paling penting dari setiap makalah, di mana makalah yang benar mengakui sumbangan penulisan yang karyanya berkenan dan topik itu sudah diterbitkan. Yang ketiga adalah seimbang. Makalah yang dibuat harus memiliki sudut pandang yang dibicarakan secara objektif dan seimbang, dan dengan memperhatikan kekuatan dan pemahaman masing-masing. Yang keempat adalah tertata dengan baik. Penulisan sebuah makalah harus bertata dengan baik dan rapi, memiliki tujuan yang jelas sehingga mulai untuk dipahami oleh pembaca. Fungsi-fungsi makalah adalah makalah dibuat untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat, sehingga menjadi semakin menarik dan mudah untuk dicerna oleh pembaca. Memperluas wawasan dan mengetahui bagi penulisnya, memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teori maupun konsep praktis, memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pembaca masalah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Hidayat dari S1 Teknik Informatika akan menyampaikan materi selanjutnya tentang karakteristik makalah. Ada beberapa karakteristik dalam makalah, yaitu pertama, merupakan hasil kajian literatur atau laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan yang sesuai dengan cakupan permasalahan suatu topik yang diangkat. Kedua, mendemonstrasikan pemahaman penulis tentang permasalahan teoretik yang dikaji. Ketiga, menunjukkan kemampuan pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan. Keempat, mendemonstrasikan kemampuan meramu berbagai informasi dalam kesatuan sintesis yang utuh. Kelima, akurat dan menyeluruh. Artinya, makalah tersebut menyajikan fakta dengan gagasan secara akurat dan membahas masalahnya secara lengkap dan tuntas. Keenam, memiliki sumber informasi yang baik. Ketujuh, penulisannya benar.
Makalah harus bebas dari kesalahan gaya bahasa, tata bahasa, tanda baca, penggunaan fakta, dan ejaan. Terakhir, tertata dengan baik. Artinya, makalah tersebut memiliki tujuan yang jelas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Ardi Pranowo dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis makalah. Yang pertama, makalah induktif. Yang dimaksud dengan makalah induktif ialah makalah yang disusun dengan berdasarkan hasil data empiris yang didapat melalui penelitian di lapangan. Pastinya, penelitian yang dilakukan, penelitian yang masih relevan dengan pokok bahasan yang akan dibahas dalam makalah tersebut. Bisa disebut makalah induktif jika makalah tersebut dikembangkan dengan pola induksi, yaitu pada makalah tersebut diawali dengan hal-hal yang bersifat khusus, lalu disimpulkan menjadi hal-hal yang bersifat umum. Dengan kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Yang kedua, makalah deduktif. Yang dimaksud dengan makalah deduktif ialah makalah yang disusun dengan berdasarkan satu atau suatu kajian teori yang diperoleh dari literatur yang sudah ada. Dapat disebut makalah deduktif jika makalah tersebut dikembangkan dengan pola deduksi. Yang dimaksud dengan deduksi adalah makalah yang dijelaskan dari hal yang bersifat umum, kemudian menuju ke sifat yang khusus. Dan paragraf awal berada di pangkal paragraf. Lalu selanjutnya diikuti oleh kalimat pendukung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panca Kurniawati Putra Setiawan dari program S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis-jenis makalah. Yang ketiga ada jenis makalah kajian. Makalah kajian biasanya digunakan sebagai sarana proses pemecah suatu permasalahan yang bersifat kontroversial. Mungkin artinya makalah ini dibuat agar tidak ada perdebatan atau pertikaian, karena kontroversial sendiri artinya perdebatan atau pertikaian untuk menemukan solusi atau inti masalahnya. Selanjutnya yang keempat ada jenis makalah kerja. Makalah kerja ini biasanya dihasilkan dari proses penelitian yang mengharuskan si penelitinya berargumentasi dan berpendapat secara subjektif dari hasil penelitian yang ia dapatkan. Jadi mungkin artinya makalah ini dibuat untuk mengetahui atau mencari tahu sesuatu hal yang belum diketahui, kemudian dituangkan dalam suatu makalah sesuai dengan opini, pendapat, pengalaman si penulis secara subjektif. Mungkin seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Putri Farvisa Sumendak dari S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai syarat menulis makalah. Dalam penulisan makalah, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah fokus pada topik atau judul yang telah dipilih. Yang kedua adalah merefleksikan secara kritis dan luas bacaan artikel dan buku material lainnya yang relevan. Yang ketiga, menyajikan penjelasan yang ilmiah dan masuk akal. Yang keempat adalah mencantumkan semua sumber informasi secara tepat. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi, untuk menulis makalah yang baik diperlukan pemahaman dan pengetahuan tentang suatu topik yang akan dibahas, disertai dengan sumber-sumber yang relevan dengan topik yang dipilih. Jadi, yang harus kita lakukan adalah cari berbagai informasi dan
memperdalam pembahasan, bukan memperluas topik yang akan dibahas dalam makalah tersebut. Dalam menulis makalah, kita dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan ejaan yang disempurnakan. Menyusun kalimat agar mudah dipahami dan dimengerti. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahasa yang digunakan harus singkat, padat, dan jelas dalam uraian. Artinya tidak bertele-tele rangkaian uraian yang berkaitan. Kembali ke syarat yang pertama tadi, yaitu menentukan atau memilih topik yang telah dipilih. Dalam hal ini, topik sendiri diartikan sebagai pokok pembicaraan. Tanpa memilih topik, penulisan tidak akan terarah. Selain itu, topik harus bersifat khusus agar pembahasan dalam makalah lebih mendalam. Misalnya, kita mengangkat sebuah tema mengenai demonstrasi mahasiswa. Topik tersebut bersifat umum dan memiliki batasan yang luas. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rosiana dari S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6, tentang sistematika penulisan makalah, yaitu ukuran font. Tidak boleh asal memilih ukuran font agar dapat mudah dibaca. Menggunakan font dan garis bersih yang standar pada umumnya, yaitu Times New Roman berukuran 12, dan tidak lupa menggunakan bahasa baku yang baik dan benar sesuai EYD. Kemudian spasi. Pilihan jarak atau ruang antar kertas pada umumnya adalah 1,5. Kemudian pengaturan paragraf. Pemilihan paragraf di kanan dan kiri akan tulisan terlihat lebih terorganisir sehingga nilai etika kertas dapat menerima tanda tambah ketika melakukan perbaikan. Lalu nomor halaman. Sebenarnya tidak harus dipertimbangkan saat membuat makalah, namun terkadang jumlah halaman ini sangat penting dalam membuat makalah untuk mengetahui akhiran dalam setiap lembarnya. Namun bagi seseorang yang akan membuat bab, jika nomor halaman tidak diberikan, maka makalah akan sulit untuk dimengerti. Dalam penulisan makalah, nomor halaman tersebut pada umumnya ditempatkan pada kanan bawah halaman. Kemudian dalam pengaturan margin atau jarak antara kertas dan awal huruf sehingga makalah dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, yaitu top 3 cm, right 3 cm, bottom 3 cm, dan left 4 cm. Namun harus diingat, margin ini digunakan hanya untuk satu halaman saja, jadi tidak dapat digunakan untuk halaman berikutnya. Lalu lanjut ke contoh sistematika penulisan, yaitu berawal dari cover, kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, rumusan masalah, dan manfaat atau sistematika penulisan. Lalu bab 2, landasan teori. Salah satu metode dalam penulisan makalah berupa pengertian atau definisi dengan kutipan pada saat penyusunan dengan penelitian. Lalu lanjut pada bab 3, yaitu pembahasan, memberikan tinjauan umum dan tinjauan yang singkat dari struktur organisasinya, masalah yang dihadapi, penyelesaian masalah, analisis proses dan hasil akhir. Lalu kemudian bab 4, yaitu rancangan sistem dan implementasi, berisi tentang penjelasan analisis sistem yang akan diusulkan untuk mengimplementasikan dengan rinci tentang penentuan akhir pada bab sebelumnya. Lalu bab 5, yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dan saran, yang berarti kesimpulan adalah poin-poin penting yang terkandung dalam isi makalah. Lalu saran yang mencakup tentang permintaan atau masukan, saran
dari penulis ke pembaca tentang makalah yang telah dibuat agar tidak dapat terjadi kesalahan yang ditentukan untuk membuat masukan tentang penulis. Kemudian daftar pustaka yang berisi semua isi buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan atau referensi dalam melakukan penelitian. Jika membuat tulisan ilmiah tapi sumber rujukan atau referensinya tidak ada, maka tulisan ilmiah tersebut dikatakan tidak dapat dipercaya atau hoax. Kemudian lampiran berupa isi informasi tentang hasil pengelolaan data dalam bentuk tabel, grafik, foto, gambar, dan lainnya. Sehingga lampiran juga dapat diisi dengan gambar atau foto-foto dari kegiatan sang penulis yang menyelesaikan pekerjaan sesuai yang dilakukan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya ucapkan maaf sebanyak-banyaknya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.